Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Kami dari kelompok ekonomi akan mempresentasikan hasil mini riset kami yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Sumatera Utara. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Pristika sebagai moderator dan penyaji, Adika Hadawiyah sebagai penyaji, Desi Mahara sebagai penyaji, Nadia Cindy Ariska sebagai penyaji, dan juga Rahmaini Syahrin sebagai penyaji. Ada latar belakangnya, yaitu semakin merebaknya COVID-19 diperkirakan akan berdampak cukup signifikan pada perekonomian di Sumatera Utara. Hal tersebut juga berdampak kepada kesenjangan sosial serta kesenjangan ekonomi masyarakat di Sumatera Utara. Kesenjangan sosial ini adalah keadaan yang tidak seimbang yang ada di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi ini adalah sebuah keadaan ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Kemudian ada 4 poin utama, yaitu Sumatera Utara ini adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera bagian utara, tepatnya di sebelah selatan Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan provinsi tersebut. Virus corona di Wuhan ini atau COVID-19 ini merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan banyak flu hingga MERS dan SARS. Dampak virus corona ini tidak lagi terbatas pada ekonomi di Cina saja, tetapi telah melebar ke lebih dari 129 negara, tanpa terkecuali Indonesia, terkhususnya Sumatera Utara. Kemudian sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana dampak yang ditimbulkan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Sumatera Utara. Dan yang kedua itu, apakah ada peran pemerintah di Sumatera Utara dalam menghadapi atau mengatasi kemerosotan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dalam penelitian ini. Adapun teori yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Karl Marx. Karl Marx melihat konflik sosial terjadi di antara kelompok atau kelas daripada di antara individu. Hakikat konflik antar kelas tergantung pada sumber pendapatan mereka. Kepentingan ekonomi mereka bertentangan karena kaum proletariat memperoleh upah dari kaum kapitalis yang hidup dari keuntungan. Dan bukan karena yang pertama melarat, yang terakhir kaya raya. Dapat disimpulkan bahwasanya teori Karl Marx melihat dua kelas yang berbeda, yaitu kelas proletar dan kelas bourgeois, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Kerangka berpikir. Perekonomian masyarakat Sumatera Utara di tengah pandemi COVID-19 yang menyebabkan dampak virus COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat Sumatera Utara, sehingga diperlukannya solusi dari pemerintah maupun masyarakat untuk tetap bertahan akibat merosotnya perekonomian. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat di Sumatera Utara. Wabah COVID-19 juga mengancam faktor ekonomi yang menyebabkan masalah-masalah terkait perekonomian terjadi di Indonesia. Khususnya di Sumatera Utara sendiri terkena dampak dari adanya COVID-19 ini.
Dilansir dari Medan Times, saat ini sudah banyak masyarakat mengeluh karena sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Masyarakat banyak yang hilang pekerjaan, setidaknya saat masa di mana COVID-19 menyerang dan memaksa pemerintah memberlakukan darurat corona. Masyarakat pun diminta untuk ikut membantu mencegah corona dengan mengurangi aktivitas. Dan yang paling buruk, industri terpaksa harus membatasi aktivitasnya seiring dengan langkah pemerintah untuk mengurangi penyebaran corona itu sendiri, ungkap pengamat ekonomi asal Sumatera Utara, Gunawan Benjamin. Selanjutnya dikutip dari Medan dari IDN Times yang menjelaskan hal-hal yang terjadi pada sektor ekonomi akibat dari adanya COVID-19 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanda-tanda perekonomian yang mulai melumpuh. Yang kedua, masyarakat miskin perkotaan akan mendapat imbas yang ekonomi yang sangat buruk. Ketiga, ekonomi Sumatera Utara mulai mengalami kontraksi 30%. Yang keempat, paling tidak ada 2,2% juga warga Sumatera Utara yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Dan yang terakhir, jumlah pengangguran akan semakin meningkat jika penanganan corona lambat. Selanjutnya, peran pemerintah Sumatera Utara dalam mengatasi kemerosotan perekonomian akibat pandemi COVID-19. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi menyebutkan pendekatan penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2021 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan pendekatan anggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan berkaitan langsung dengan prioritas nasional serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pemulihan ekonomi dilakukan dengan memfokuskan kepada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, kata Edi. Edi Rahmayadi menyebut pihaknya sedang menyiapkan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan DPRD Sumatera Utara. Dana sebesar 260 miliar disiapkan dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang melakukan pendataan agar pembagian bantuan diterima orang yang layak menerimanya. Dampak perekonomian di Sumatera Utara menjadi lumpuh. Terjadi pengurangan jumlah pekerja akibat adanya pemutusan hubungan kerja. Dan pekerja dirumahkan. Hal itu dilakukan oleh sejumlah perusahaan karena tidak lagi beroperasi selama status tanggap darurat COVID-19. Menangani dampak tersebut, pemerintah sudah menyiapkan bantuan. Edi memastikan selain dari pemerintah Sumatera Utara, ada juga bantuan dari pemerintah pusat. Pihaknya sedang melakukan proses pendataan agar masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintahan pusat bisa mendapatkan dari pemerintah provinsi. Edi Rahmayadi pun mengatakan, karena corona ini ada orang miskin baru. Saat ini, kita sudah menyiapkan anggaran sebesar 1,5 triliun untuk percepatan penanganan. Kita masih melakukan pendataan untuk menyalurkan bantuan itu nantinya. Adapun kesimpulan dari penelitian kami, adanya wabah virus COVID-19 juga mengancam faktor ekonomi yang menyebabkan masalah-masalah terkait perekonomian yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara sendiri, yang merupakan satu dari banyak provinsi yang terkena dampak dari adanya COVID-19 ini. Tidak ditangani permasalahan perekonomian ini akan berdampak besar pada sektor perekonomian di Sumatera Utara ini. Untuk kedepannya, saat ini sudah banyak masyarakat mengeluh karena sulit untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari. Masyarakat banyak yang hilang pekerjaan, setidaknya saat masa di mana COVID-19 menyerang dan memaksa pemerintah memberlakukan darurat corona. Terima kasih.